Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya? Iya, oke. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Friska di channel YouTube kesayangan kita Musakta TV. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama di tema 5 subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Muatan matematika. Hari ini yang akan kita pelajari masih tentang pengukuran panjang. Lebih tepatnya lagi, kita akan belajar untuk mengurutkan panjang benda, baik itu dari yang paling pendek maupun yang paling panjang. Setelah itu, kita juga akan belajar pengurangan di satuan panjang ini ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang macam-macam alat ukur beserta kegunaannya. Yuk sekarang kita ingat lagi pelajaran 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, mengukur benda menggunakan penggaris, lalu mengukur benda menggunakan meteran. Kalau kita lihat di sini ada pensil, tepatnya mengukur menggunakan penggaris. Panjang pensil ini adalah 9 cm. Masih ingat ya anak-anak? Konversi satuan panjang 1 meter ke cm adalah 100. Kemudian kalau 100 cm diubah menjadi meter, jumlahnya 1. Nah, karena kalian sudah ingat, mari kita mencoba untuk mengurutkan benda-benda berikut ini. Di sini ada soal, yaitu Nina mengukur benda-benda yang ada di taman bermain. Ada kursi, tongkat kasti, tali egrang, batok, ya. Panjang kursinya itu 2 meter, tongkat kastinya 50 cm, dan panjang tali egrang batoknya adalah 110 cm. Mari kita mencoba belajar mengurutkan benda-benda dari yang paling panjang. Caranya bagaimana? Nah, kita tulis terlebih dahulu di situ. Panjang kursi tadi adalah 2 meter, tongkat kasti 50 cm, panjang tali egrang batok adalah 110 cm. Cara mengurutkannya, yang pertama, kalian harus perhatikan satuan panjangnya masing-masing panjang benda. Coba dilihat, apakah semuanya sama? Tidak ya, ada yang berbeda. Untuk itu, kita harus mengubahnya ke satuan panjang yang sejenis ya. Kita ubah menjadi satuan panjang cm semua ya. Kita lihat di sini. Kita ubah yang 2 meter menjadi cm. Ada berapa? 200 cm. Nah, kalau yang lainnya bagaimana? Nah, yang lainnya satuan panjangnya sama ya, sudah cm. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Dengan begitu, kita sudah mendapatkan satuan panjang yang sama. Setelah satuan panjang sama, langkah selanjutnya adalah melihat angka. Kita sudah bisa mengurutkan panjang benda sesuai perintahnya. Tadi perintahnya kita diminta untuk mengurutkan benda dari yang terpanjang. Mana sih yang terpanjang? Ya, 200 cm. Itu benda apa? Kursi. Kemudian ada 110 cm. Itu adalah benda apa? Tali egrang batok. Nah, kemudian yang paling sedikit atau yang paling pendek panjangnya adalah tongkat kasti. Begitu anak-anak? Ya, kalian bisa belajar di rumah ya. Silahkan untuk mengukur benda-benda apa saja di rumah, lalu kalian bisa mengurutkan dari yang terpanjang maupun yang paling pendek. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar pengurangan ya tentang satuan panjang.
Di sini ada soal. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Caranya hampir sama seperti tadi waktu mengurutkan benda ya. Yang pertama adalah perhatikan satuan panjangnya. Apakah sudah sama atau belum? Ya. Kemudian, kalau kalian lihat berbeda, lihat juga satuan panjang yang diminta. Di sini yang diminta diubah menjadi satuan panjang meter. Nah, sekarang kita bisa mengubah menjadi satuan panjang yang sama. 4 meter apakah perlu diubah? Tidak ya, karena satuannya sudah meter. Lalu kita lihat di sini Benny memotong bambunya 200 cm. Di sini satuannya adalah cm. Kita perlu mengubahnya menjadi meter. Sehingga hasilnya berapa? 2 meter. Barulah kita bisa menghitung sisa dari bambu yang telah dipotong. Berapa sisanya? Ya, 4 meter dikurangi 2 meter sama dengan 2 meter. Begitu ya anak-anak. Oke. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah macam-macam alat ukur. Kemarin sudah Bu Friska singgung sedikit ya. Ada alat ukur penggaris. Di sini fungsinya untuk mengukur panjang benda yang pendek. Contohnya pensil, penghapus, kuas ya. Lalu ada meteran. Ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjang. Contohnya papan tulis, bangku, dan meja. Berikutnya adalah meteran gulung. Fungsinya mengukur panjang ruang atau tempat tertentu. Contohnya pekarangan, lalu jalan, kemudian rumah. Nah, ini menggunakan meteran gulung. Yang terakhir ini adalah meteran kain. Fungsinya untuk mengukur lingkar benda atau tubuh. Contohnya lingkar lengan, lingkar perut, dan lain-lain. Biasa ditemukan di mana? Tempat penjahit ya. Karena kalian sudah belajar mengurutkan benda dari yang paling panjang atau yang paling pendek, kalian juga sudah belajar tentang pengurangan dan macam-macam alat ukur. Selanjutnya, kalian silahkan untuk berlatih ya. Kalian bisa mengerjakan soal pada buku tematik 2E, halaman 106 nomor 1 dan 2, dan halaman 112 nomor 1 dan 2. Setelah selesai, silahkan untuk difoto dan dikirimkan ke link yang sudah Bapak Ibu Guru bagikan. Oke? Terima kasih ya anak-anak sudah mampu menyimak dengan baik. Dari Bu Friska cukup sekian. Mohon maaf apabila Bu Friska masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.